Halo, selamat pagi. Saya Ilangah Dwi Putra Witarsana dengan NIM F1D022049 dari kelompok 11. Di sini saya akan eh, menjelaskan codingan untuk jurnal modul 2 untuk tugas responsi. Nah, saya akan langsung lihat codingannya. Terlebih dahulu kita harus share screen. Oke, kita sudah share screen. Nah, jadi pada soal jurnal, nomor satu itu kita disuruh ngegabungin gambar dari gambar yang dipecah-pecah ini. Nah, harus jadinya kita disuruh untuk menyatukannya secara utuh. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat codingannya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menampilkan gambar yang terpecah dulu. Setelah itu kita harus mengetahui tinggi dan lebar dari eh, gambar tersebut agar kita bisa bagi nanti eh, kita bagi perpecahan nanti. Oke. Nah, kita juga mempunyai fungsi cut, di mana fungsi cut ini bisa memotong secara manual. Kita kita yang memilih motongnya itu di rentang berapa. Misalnya untuk XA, XB ini maksudnya itu adalah kita akan memotong, misalnya kalau XA-nya 0 dan XB-nya itu 1000, berarti kita motong gambar ini secara horizontal, eh, dia bakal motong sampai garis 1000. Jadinya dia motong eh, begini, straight gitu dia potong. Berikutnya kalau yang vertikal dia motong dari misalnya IA-nya itu 0, terus di IB-nya itu eh, 1000, berarti dia juga motong ke sini 1000, begitu. Begitu untuk yang fungsi cut. Lalu kita juga mempunyai fungsi rotasi dan translasi juga. Ini tidak akan saya jelaskan rinci karena sudah ada di modul sebelumnya. Lalu kita harus mengambil segmen pertama dari gambar tersebut, yaitu segmen ini saya jadikan segmen pertama adalah yang ini, yang di kiri atas. Jadinya kita ambil, sudah kita ambil di mana kita harus membuat variabel dulu untuk menampung eh, array array dari segmennya nanti, di mana ukurannya itu adalah 1026. 1026 itu merupakan setengah dari gambar aslinya. Lalu kita cut. Di sini kan dia nge-cut dari XA-nya nggak diliatin, berarti default kan XA-nya itu yaitu dari 0, dia nge-cut dari 0 sampai 1026. Di B juga di-cut dari 0 sampai 1026. Nah, udah kita dapat kiri kiri apa namanya? Kita dapat gambar di kiri atasnya itu yang ini. Nah, lalu segmen kedua juga caranya sama, tapi yang kita bedain itu adalah XA-nya itu kan dari 1026 sampai 2052 sekarang. Terus YB-nya juga gitu. Dari eh YB-nya sama juga, YB-nya sama, yang diubah itu adalah XA-nya. Sekarang XA-nya itu dari 1026 sampai 2052. Yaitu ini di gambar kanan atas, ini gambar kanan atas, yang segmen 3 juga ini gambar kiri bawah, ini gambar kanan bawah. Nah, kita juga punya fungsi remove padding, con, concat, concatenate juga kita punya. Nah, concatenate ini kita gunakan untuk apa namanya? Menggabungkan gambarnya yang sudah terbelah-belah tadi kita gabungkan menjadi satu.
Remove padding ini kita pakai kapan? Jadi kita lihat sini. Nah, nanti kita lihat itu fungsinya apa. Eh, sekarang eh, setelah gambar dari segmen kita udah punya 4 segmen kan. Sekarang eh, kita lagi mau cut biar lebih kecil kita dapat biar biar lebih detail. Nah, di sini kita akan membagi lagi segmen yang pertama tadi, kita bagi lagi biar ini setelah proses rotasi dan translasi begini kita dapetin. Nah, terus semua gambar. Nah, setelah kita rotasi dan translasi, di sini pertama rotasinya 90 derajat, terus translasinya X sebanyak 215 dan sejauh Y-nya sejauh 210. Gambar yang kita hasilkan begini. Ini yang itu. Nah, setelah itu kita bakalan lebih mudah untuk eh, memotong gambarnya lagi atau mengambil pecahannya secara lebih detail. Nah, ini kita bisa ngambil pecahan yang di atas ini kita ambil ini, kita ngekat itu dari XB-nya itu 425. Kita ini manual ngitungnya ya, 425 kita harus tahu kita ngekat berapa, ya-nya juga berapa, kita harus tahu itu. Oke, oke. Lalu, eh, oh jadi kebalik ya. Maksudnya yang tadi itu, yang mana tadi? Maaf, kebalik. Yang waktu ngekat tadi itu, jadinya yang IA-nya tuh ngekat dari sini. Maksudnya yang IA tuh, kalau IA-nya 0 terus YB-nya 1000 berarti dia ngekat di sini. Kalau X-nya tuh, X-nya 0, kalau kalau X-nya 0 terus apa namanya? X-nya 0 terus YB-nya eh apa sih? Ya, X-nya 0 terus XB-nya 1000 berarti dia ngekat di sini. Di sini, dari sini sampai di sini. Berarti dia ngekat ke sini. Kalau YB itu dia gini. Oke, gitu dah. Oke, tadi kita dia. Nah, kita ada di sini. Nah, kita udah dapat gambar gambarnya yang sudah kita pecah tadi lagi dari segmen satu itu kita pecah lagi menjadi dua. Nah, sesudah kita dapatkan gambarnya, nah sekarang kita bisa gunakan fungsi eh nah ini kan kita tadi motong. Setelah kita potong tadi, ternyata kita harus meremove paddingnya dulu. Karena kalau kita nggak remove padding, dia bakal kelihatan garis tengah kayak gini, garis hitam-hitam gini. Ini contohnya. Kalau kita nggak remove padding. Jadinya masih ada kelihatan. Nggak, nah ini masih kelihatan hitam-hitam di pinggirnya. Untuk itu kita harus remove padding dulu. Itu fungsinya remove padding. Nah, kita remove padding. Setelah kita cut, kita remove padding di segmen 1A, 1B-nya. Setelah kita remove padding, nah, baru kita dapat menyatukan gambarnya menggunakan fungsi concat, concatenate nih. Nah, udah dapat dari segmen satu itu kita udah gabungan dari semua pecahan segmen satu itu sudah kita dapatkan pecahnya secara utuh dan ini bagiannya. Nah, begitu juga untuk segmen 2 dan segmen 3 serta segmen 4 caranya sama. Oke, ini caranya sama. Nah, setelah kita dapat ini kan hasilnya segmen 4. Ini hasil dari segmen 3 dan ini hasil dari segmen 2 kan. Nah, setelah kita dapatkan hasil akhirnya, berarti kita sekarang perlu menggabungkan keempat segmen tersebut supaya jadi gambar utuh
seperti ini. Ya, kita tinggal memakai fungsi concatenate tadi sebanyak 4 kali, dan inilah kita hasilkan. Nah, soal berikutnya itu kita bakal disuruh buat mengekualisasi gambar eh, yang kita hasilkan tadi, yang dari seperti ini menjadi seperti ini. Gambarnya berubah lebih jelas ya, kelihatannya lebih terang. Nah, itu kita disuruh mengekualisasi. Nah, pada tahap ekualisasi ini kita membutuhkan fungsi count pixel dulu. Nah, count pixel ini kita gunakan untuk menghitung jumlah kemunculan setiap nilai intensitas pixel pada gambar. Lalu kita eh, punya fungsi probability untuk menghitung probabilitas dari setiap pixelnya. Kita juga punya fungsi find SK. Find SK ini kita menghitung distribusi kumulatif dari probabilitas kemunculan setiap intensitas pixel. Nah, lalu kita punya find SK skalanya. Nah, ini fungsinya untuk mengubah distribusi kumulatif menjadi skala intensitas 0 sampai 255. Lalu ada fungsi ekualisasinya sendiri. Nah, ini kita pakai untuk ekualisasi histogram pada gambar grayscale. Eh, ini dilakukan dengan mengganti setiap nilai intensitas pixel itu dalam gambar dengan nilai yang sesuai dari distribusi kumulatif pixel tadi. Oke, jadi gimana penggunaannya itu? Nah, pertama kita eh, pada saat pemanggilan fungsi ekualisasi, kita di sini disuruh mencari, kita harus mencari count pixel dulu. Kita harus menghitung pixel apa aja yang ada di gambar dulu. Kita hitung semuanya. Nah, setelah kita tahu eh, berapa jumlah setiap pixel itu, kita sudah kita bisa mencari probability-nya. Setelah mencari probability, baru kita mendapatkan SK-nya, nilai SK-nya. Setelah nilai SK dicari, baru find skala. Nah, setelah find SK skalanya kita dapat, baru proses ekualisasi bisa dilakukan. Nah, ini hasil ekualisasinya, gambarnya sudah lebih jelas. Nah, setelah kita lakukan ekualisasi, kita bisa eh, memperlihatkannya di histogram. Ini fungsi histogramnya. Oke, ini hasil histogram. Ini kita bisa membandingkan histogram sebelum ekualisasi dan setelah ekualisasi. Di sini kita bisa lihat eh, apa distribusi dari intensitasnya itu lebih merata daripada yang sebelum ekualisasi. Nah, selanjutnya pada soal ketiga kita disuruh mengekualisasi eh, eh, menspesifikasi gambar Shehne tadi, di mana kita akan spesifikannya ke target Megumi sama apa namanya lagi satu, Megumi sama apa sih namanya, Megumi melakukan seperti Kurumi dan Megumi. Oke, ini citra Kurumi, ini citra Megumi. Megumi. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini Kurumi, citra Kuruminya. Nah, ini Kurumi ini kita harus grayscale dulu. Kita punya fungsi grayscale, lalu kita grayscale terlebih dahulu. Sudah kita dapatkan Kurumi. Kita simpan di gray Kurumi saja. Kurumi juga kita grayscale dulu. Nah, untuk mencari spesifikasi, kita harus mempunyai fungsi untuk mencari eh, warna terdekat
dulu. Nah, kita saya mempunyai fungsi find closed color di mana find closed color ini mengembalikan indeks dari nilai dalam nilai array tujuan yang paling dekat dengan nilai yang diberikan. Nah, jadi dia mencari perbedaan. Nah, fungsinya ini mencari perbedaan absolut antara nilai dan setiap elemen di dalam target. Kemudian dia mereturn indeks dari elemen dalam dengan perbedaan terkecil. Jadi dia nyari selisih terkecil yang dicari. Nah, ini fungsi spesifikasinya. Di fungsi spesifikasi ini, dia terlebih dahulu harus menghitung histogram kumulatif dari gambar target dan gambar image. Mengubah terus mengubah histogram gambar target dan gambar image itu menjadi skala 0 sampai 255. Terus dia mencari pemetaan antara intensitas pixel dari gambar image dengan histogram kumulatif dari gambar target. Nah, lalu dia menggunakan pemetaan tersebut untuk melakukan spesifikasi pada gambar image sehingga histogram sesuai dengan histogram targetnya. Oke. Nah, ini hasil spesifikasi eh, berdasarkan Kurumi. Ini berdasarkan argumen. Di sini kita panggil eh, fungsi spesifikasinya. Nah, ini fungsi spesifikasi ini targetnya kita pakai Grey Kurumi. Ini yang spesifikasi kedua kita targetnya sebagai Megumin. Oke, ini hasilnya. Terlihat kalau Kurumi itu lebih terang atau lebih gelap ini. Lebih gelap hasilnya. Oke, untuk berikutnya adalah saya akan menjelaskan soal nomor 4, di mana nomor 4 ini kita disuruh melakukan spesifikasi segmentasi. Oke, kita disuruh spesifikasi terhadap segmentasi citra. Jadi kita akan eh, spesifikasi citra yang 1x1, 1x2, 2x2, 2x16, dan 16x16. Di sini ada aturannya. Eh, Nih, aturannya itu apabila rata-rata nilai piksel citra pecahan Shehne tadi kurang atau sama dengan 128, maka kita akan menggunakan citra Kurumi sebagai target. Kalau sebaliknya, kita akan menggunakan citra Megumin. Itu aturannya. Oke. Nah, untuk itu kita tadi kan dia bilang aturannya mencari rata-rata ya. Nah, di sini kita mempunyai fungsi untuk mencari rata-rata dari intensitas. Intensitas piksel dari gambar ini sederhana banget. Kita cuman butuh dua perulangan, di mana setiap ngulang itu dia terus ngitung. Setelah dapat berapa banyak dia ngulang, lalu dibagi sama 6 pikselnya. Oke. Nah, terus, nah jadi average ini dia menjumlahkan nilai intensitas setiap piksel dalam gambar dan kemudian membaginya dengan 6 piksel. 6 piksel ini banyaknya dia ngulang atau banyaknya intensitas. Nah, di sini saya ada baris code untuk mengatur batas nilai piksel dalam gambar ke dalam gambar nah di sini aturannya yang terbuat jika nilai piksel melebihi batas 255 maka nilainya itu saya atur menjadi 255 255. Nah, jika nilai piksel kurang dari 0 maka nilainya diatur menjadi 0. Nah, ini kita lakukan untuk
memastikan kalau pikselnya itu berada di antara 0 sampai 255. Nah, di sini kita mempunyai untuk memecah gambar lagi secara otomatis, di mana parameternya itu adalah baris dan kolom. Tadi kan di soal disuruh kita memecah 1 kali 2, 1 kali 1, seperti itu. Itu maksudnya. Seberapa banyak kita ingin memecah gambar. Ini fungsi untuk memecah gambar. Nah, lalu kita punya spesifikasi lagi, di mana fungsi spesifikasi yang sekarang ini eh, gunanya untuk menspesifikasi pecahannya. Kita bisa menggunakan fungsi spesifikasi sebelumnya. Nah, jadi dia itu bakal nyimpen di dalam array. Makanya kita itu kan 16 kali 16, karena 16 kali 16 itu banyak, makanya kita bisa menggunakan array di sini. Fungsi dari array di sini. Gitu. Jadi setiap setiap elemen dalam array itu dia bakal melakukan spesifikasi. Nah, apa isinya eh, apa isi elemen di array itu? Isinya itu adalah setiap pecahan yang ada. Jadi isinya itu setiap pecahan yang ada. Ini hasil dari spesifikasi citra 1 kali 1. Nah, jadi prosesnya itu pertama kita harus eh, apa namanya eh memecah gambar terlebih dahulu. Kita pecah terlebih dahulu. Ini clipper pecah gambar. Ini kita ambil pecah gambarnya dari yang sudah diklip tadi. Mana fungsi klip, 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 klip. Oke. Jadi ini klip tadi yang mana di klip, klip, klip. Oh, yang di sini, yang di sini kita pakai yang di klip, gambar yang sudah di klip, yaitu gambar yang nilai intensitasnya dari 0 sampai 255. Lalu ukurannya itu 1 kali 1. Nah, kita lakukan spesifikasi pecahan, kita panggil fungsi spesifikasi pesan yang kita spesifikasi, yaitu citra 1 kali 1 tadi. Nah, setelah kita pecah tadi, kita harus gabungin gambarnya pakai fungsi gabung gambar ini. Jadi begitu prosesnya, sama juga untuk citra 1 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 16, dan 12 kali 11. Nah, lalu untuk soal terakhir, yaitu soal nomor 5, kita disuruh menganalisis hasil beberapa gambar tersebut dan simpulkan yang bisa kita dapat melakukan spesifikasi terhadap segmentasi citra. Oke, jadi dengan melakukan spesifikasi terhadap segmentasi citra, kita dapat melihat beberapa perubahan yang signifikan pada gambar. Berikut, jadi ada beberapa hasil analisis yang kita dapatkan. Setelah disesuaikan, beberapa bagian dari gambar jauh lebih jelas dan detail, terlihat lebih baik juga. Lalu dengan spesifikasi kita dapat memastikan konsistensi warna dan intensitas di seluruh gambar. Nah, ini dapat menghasilkan gambar yang lebih seragam secara visual. Terus beberapa bagian gambar mungkin memiliki kontras yang lebih baik setelah disesuaikan. Ini membuat objek lebih mudah dibedakan dari latar belakangnya. Nah, terus spesifikasi ini juga dapat membantu kita menyempurnakan detail-detail kecil dalam gambar, terutama pada bagian yang kurang jelas atau kabur sebelumnya. Nah, untuk itu, dengan demikian spesifikasi terhadap segmentasi citra
Eh, ini adalah teknik yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan interpretasi gambar dalam berbagai aplikasi pengolahan citra. Nah, ini bisa digunakan di berbagai aplikasi yang dari kedokteran hingga keamanan. Nah, di mana pengaplikasian tersebut menjadi kunci dalam pengambilan keputusan, di mana analisis visual ini dia sebagai kunci untuk pengambilan keputusan dan berbagai masalah. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.